Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Milenial Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, ada apa saja di dalam buku fiksi dan non-fiksi itu? Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian, unsur buku, dan ciri bahasa atau ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi apa saja. Seperti biasa, jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya kalau video ini memang bermanfaat. Nah, kita mulai dari pengertian buku fiksi. Fiksi itu adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi. Buku ini hanya rekaan penulisnya, jadi karya berikut ini contoh karya fiksi: cerpen, novel, cerita sinetron, telenovela, skenario film, drama, film komedi, film horor. Pokoknya semua jenis film itu adalah contoh karya fiksi. Kalau buku itu adalah cerpen, buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, novel, itu adalah contoh karya-karya fiksi. Nah, ini adalah contoh-contoh buku fiksi yang saya ambilkan dari tetralogi atau 4 karya besar dari maestro novel Pramudia Anantatur. Manusia, Anak Seni Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Ini adalah 4 novel yang merupakan hasil karya dari Pramudia Anantatur. Keempat novel ini adalah karya fiksi yang diambil dari berdasarkan pengalaman beliau sebagai penulis, pengalaman hidup tentunya. Nah, ini juga adalah novel-novel dari karya maestro novel yang cukup terkenal di Indonesia adalah Andrea Hirata. Ada Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Store, 11 Period, dan karya-karya lain dari Andrea Hirata. Semuanya adalah buku fiksi. Nah, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian yang sebenarnya disampaikan menurut pandangan atau opini dari penulis. Jadi dengan kata lain, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan data atau kenyataan. Jadi buku non-fiksi lebih condong ke informatifnya ya, bukan sebuah karya tulis rekayasa. Kalau buku fiksi itu adalah rekayasa, hasil kreasi, hasil rekaan dari penulis. Tetapi kalau non adalah buku yang sifatnya informatif, menyajikan data dan menyajikan fakta. Kemudian kita ambil contohnya, antara lain adalah artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh buku non-fiksi yang beredar banyak di sekitar kita. Contohnya adalah kita bisa lihat di situ ada Ramah Bukan Marah, Filosofi Pendidikan Musik, Blog Agama, Teach Like Finland, Rockstar Teacher, Islam Jalan Tengah, Strawberry Generation, dan lain. Semuanya ini adalah contoh buku non-fiksi. Termasuk buku motivasi juga buku non-fiksi ya. Nah, Tafsir Ibnu Katsir, Sirah Nabawiyah, ini juga contoh buku-buku non-fiksi. Baik, kita masuk ke tabel perbedaan antara ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ada 4 pembeda di sini yang membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah dari penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dari buku non-fiksi bersifat denotatif. Denotatif artinya menggunakan bahasa yang sebenarnya, bukan bahasa kiasan seperti fiksi. Sedangkan sumbernya non-fiksi berdasarkan data dan fakta atau kenyataan yang bisa kita lihat berdasarkan alat indera kita sebagai manusia. Sementara fiksi ini tidak berdasarkan data. Kisah-kisah fiksi seringkali tidak berdasarkan data dan fakta, tapi berdasarkan dari hasil rekaan, hasil kreasi, hasil imajinasi dari penulisnya. Kemudian pembeda yang keempat adalah sifat karangannya. Tentu kalau non-fiksi sifat karangannya adalah bukan fiktif ya, alias nyata. Sementara fiksi sifatnya adalah fiktif atau hasil imajinasi. Nah, yang terakhir adalah bentuk karangannya. Untuk non-fiksi bentuknya adalah informatif,
dan fiksi bentuknya adalah cerita buatan. Baik, mudah-mudahan sudah cukup bisa dipahami ya perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekarang kita lanjutkan ke unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Nah, saya tampilkan di dalam dua tabel, yaitu tabel unsur buku fiksi dan tabel unsur buku non-fiksi. Kita bahas dari mulai buku fiksi ya. Nah, unsur buku fiksi ini kita bisa lihat di sebelah kiri ada tema, latar, tokoh, alur dan plot, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur buku non-fiksi ada judul buku, pengarang, penerbit, tebal halaman, isi buku, dan buku. Nah, kita coba bahas mulai dari unsur buku fiksi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Kalau kita membaca novel yang misalnya adalah Laskar Pelangi, maka tema besar di situ adalah tentang perjuangan pendidikan di dalam sebuah tempat, bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh siswa di sana, di Belitung dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, unsur buku fiksinya adalah latar. Latar ini adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang ketiga, tokoh. Tokoh ini adalah individu yang ada dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Ada karakter protagonis, karakter antagonis, dan tritagonis. Ada yang baik, karakter yang jahat, dan karakter yang sebagai penengah atau tokoh mediator. Nah, yang keempat adalah alur. Alur ini adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Nah, di dalam alur akan mengandung plot. Plot itu adalah rangkaian peristiwa yang menjadi sebab soalnya peristiwa berikutnya yang semakin menanjak atau intensitas emosionalnya akan semakin naik, kemudian akan turun sampai dengan selesai konfliknya. Nah, yang kelima adalah gaya bahasa atau yang sering disebut sebagai majas. Ini adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Apakah penulis akan menggunakan majas tertentu? Apakah penulis hanya akan memanfaatkan bahasa sehari-hari tanpa menggunakan majas? Yang terakhir, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Mudah-mudahan bisa cukup paham ya. Nah, oke. Saatnya untuk kuis. Kuis ini cukup mudah, kalian tinggal baca pertanyaannya dan kalian bisa menjawabnya di dalam kolom chat atau di dalam buku tulis masing-masing. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk buku fiksi? Silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa menjawabnya di dalam kolom komentar atau bisa menuliskannya di dalam buku tulis masing-masing. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan klik tombol serta bagikan ke teman-teman kalian